Suatu hari ada seorang cowok yang lagi nonton film sendirian. Di sekelilingnya itu semuanya punya pacar, cuma dia sendiri yang jomblo. Nah, pas keluar dari bioskop, gak taunya lagi hujan deras. Dia ngeliat ada cewek yang kehujanan. Kebetulan cowok ini ngebawa payung, tapi payungnya pas dibuka malah kebalik. Cewek itu datang ke cowok ini. Payungnya dikasih ke cewek ini kan. Cewek ini malah bawa pergi payungnya dan dia pergi sama pacarnya. Dia ngedownload aplikasi Tinder, terus dia selfie dong dan jadi foto profilnya. Dia nge-live foto cewek, malah di-ban sama aplikasinya. Dia jalan-jalan ke taman, dia nemuin burung berpasangan, kakek nenek lagi duduk bareng. Bahkan dia ngelihat ada seorang yang lagi dirampok, malah jadi bermesraan. Jangankan hanya orang-orang yang punya pasangan, makanan aja pun punya pasangan, tapi dia selalu ngejomblo. Kesian banget, balon ini pengen dipeluk tapi malah ketusuk duri kaktus. Si balon sampai kesakitan dan jadi bolong-bolong. Demi bisa meluk balon, si kaktus nyebutin duri-durinya satu persatu. Si balon udah mulai pasrah karena balon dan kaktus gak mungkin bisa bersatu. Tapi si balon jadi terkejut karena ngeliat kaktus udah gak berduri lagi. Akhirnya mereka bisa berpelukan lagi. Anak ini gak pernah bisa mandiri, bahkan mengoleskan selai ke rotinya aja gak bisa, sampai harus ibunya yang selalu mengoleskan selai ke rotinya. Di hari ulang tahunnya, bapaknya ngasih dia sebuah hadiah, dan pas dibuka, ternyata isinya sebuah kain dan bapaknya nyuruh dia untuk hidup sendirian di luar. Gak sampai 5 menit, dia kembali ke rumah dengan alasan ada badai di luar. Bapaknya mencoba untuk nyuruh dia keluar lagi kan, lagi-lagi dia balik ke rumah dengan alasan dia gak bisa ngeliat jalan karena berkabut. Berbagai alasan dia pakai supaya dia bisa balik ke rumah. Sampai suatu ketika tiba-tiba ibunya kena serangan jantung dan meninggoy. Dan untuk pertama kalinya dia mengoleskan sendiri selai ke rotinya. Dan untuk terakhir kalinya dia mencoba pergi dari rumah. Bapaknya selalu menunggu di balik jendela dan dia gak pernah kembali lagi. Suatu hari Ella lagi asik ngobrol sama temen-temennya. Tiba-tiba dia diserduk sama cowok ini dengan wajah tanpa bersalah. Dia pergi gitu aja. Ini lagi makan siang di kantin, tiba-tiba meja makannya digebrak sama cowok ini. Ella sampai kesel kayak gini. Terus pas di kelas cowok ini datang lagi. Dia mukul meja Ella, menarik rambut sampai kepala Ella dilempar pakai buku. Ella sampai nampar cowok ini karena dia udah keterlaluan banget. Tapi Ella nemuin sebuah foto di buku yang dilempar tadi. Di situ tertulis kalau cowok ini lagi sakit, ada tumor di otaknya dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Dan besoknya dia mau jalani operasi tengkorak kepalanya dan berharap bisa lekas sembuh dan meminta maaf ke Ella. Tapi ternyata operasinya itu gagal guys. Si cowok akhirnya meninggoy dan Ella menangis karena dia udah merasa bersalah. Ada seorang cowok yang lagi jalan-jalan sendirian di kebun semangka. Di sana juga ada yang ngejual buah semangka. Semangkanya tuh kelihatan dagingnya merah dan pas dimakan itu rasanya manis. Jadi cowok ini beli semangkanya dan dibawa pulang. Malamnya cowok ini makan semangkanya sambil nonton TV. Tiba-tiba di TV ada berita kalau ada mayat yang terkubur di kebun semangka. Jadi semangka yang dia makan terasa manis itu mengandung darah dan mayat manusia yang terkubur di dalam tanah. Dua karyawan ini dimarahin bosnya. Gak cuma dimarahin guys, buah jakar cowok ini dipencet sampai cowok ini kesakitan. Cowok ini ngelanjutin kerjanya lagi. Gak sengaja dia ngeliat di toko online tuh ngejual baju tembus pandang. Singkat cerita, pas di ruang meeting, bosnya lagi marah-marahin semua karyawan yang ada di ruang itu. Tiba-tiba, tepat di belakang bosnya ini, ada pisau yang melayang dan menyayat leher si bos ini. Dalam waktu singkat si bos meninggoy karena kehilangan banyak darah. Anehnya, nggak terlihat siapa yang udah ngebunuh si bos. Hanya terlihat sepasang bola mata yang tepat di belakang cowok ini. Rupanya di balik itu semua, teman cowok ini yang udah menghabisi nyawa bosnya. Dia pakai baju tembus pandang untuk balas dendam. Dan ternyata mereka rupanya pasangan LGBT. Kepala manusia ini ditukar dengan kepala babi. Jadi awalnya babi ini udah dipotong dan terpisah dari tubuhnya. Terus dia mau kabur lewat pintu dengan menggelinding kepalanya jatuh ke lantai. Untung gak ketahuan sama tukang jagal ini. Habis itu dia pasangin kaki ayam ke kepalanya dan lari menuju pintu itu. Tapi ternyata di balik pintu itu tempat penyimpanan daging hewan. Si babi punya ide, dia ngebuat sebuah tubuh dari beberapa potongan daging hewan yang ngebuat dia jadi kayak monster. Si babi merebut pisau tukang jagal ini dan menancapkan pisaunya ke kepala ayam yang udah jadi tangan si babi dan mengayunkan pisaunya ke tukang jagal. Dan yang terjadi, kepala dari tukang jagal ini diganti sama kepala babi. Akhirnya jadi manusia berkepala babi. Parah banget, cewek ini dilempar ke dalam lautan oleh suaminya sendiri. Cewek ini tenggelam dan kakinya tuh tersangkut rumput laut. Bukannya nolongin, tapi suaminya malah selingkuh. Tiba-tiba ada ikan hiu gergaji yang datang. Rupanya ikannya itu nolong cewek ini. Dia berhasil berenang ke atas, tapi tiba-tiba ada ombak besar yang menerjang cewek ini sampai ke pantai.
Dalam keadaan basah kuyup, cewek ini pulang sendirian, tapi ternyata dia dijadikan buronan oleh suaminya sendiri dan dituduh sebagai pencuri. Karena shock, cewek ini pingsan di jalan dan dibawa ke rumah sakit. Di saat itu juga dia udah diborgol sama polisi. Sebelum dimasukkan ke penjara, cewek ini izin untuk ketemu suaminya, tapi secara diam-diam dia ngasih kunci brankas ke polisi. Cewek ini ngasih tahu ke polisi kalau brankas itu berada di bawah lautan yang disimpan oleh suaminya sendiri. Dari hasil merampok bank, akhirnya suaminya dihukum dan diadili masuk penjara seumur hidup. Bocil ini ngeliat ayah ibunya lagi bertengkar hebat sampai berselisih, sehingga ngebuat si bocil lari masuk ke kamarnya. Esok paginya dia ngeliat ibunya lagi motong daging yang bercucuran darah sambil emosi kalau ayahnya merupakan orang yang egois. Setelah pemotongan itu, dia mengunci kulkasnya dan digembok. Si bocil ngeliat kejadian itu, ayahnya nggak pernah muncul lagi. 15 tahun kemudian, si bocil udah gede, dia lanjutin sekolahnya di luar negeri. Pas sampai ke rumah, dia sama sekali nggak ngeliat ibunya. Yang ditemukan cuma sebuah foto ayah dan ibunya yang udah tua dan sebuah gembok. Dia baru ingat kalau itu gembok dari kulkas, dan pas dicek kulkasnya ternyata bukan kulkas biasa guys, melainkan dunia es si ayah, dan ibunya mengikuti si ayah untuk tinggal di dunia es yang ada di dalam kulkas. Jadi selama ini ayahnya nggak pernah mati. Dia kembali ke dunianya dan digembok oleh si ibu supaya si ayah nggak bisa keluar dari dunianya. Jadi di rumah sakit, susternya ini nggak sengaja nginjak seekor kecoa yang berkeliaran. Gak cuma itu, kaki dan tangannya dicabut dong, disiksa gitu. Gak lama ada panggilan dari kamar nomor 46. Suster yang satu lagi pergi ke kamar itu. Dan pas masuk ternyata pasiennya kehilangan kaki dan tangannya. Pasiennya ini sempat ngelihat ada kecoa besar yang hinggap di jendela. Tiba-tiba di bawah tempat tidur pasien ada monster kecoa yang mangsa si suster tadi. Suster ini langsung lari ketakutan. Gak cuma itu, monsternya ini nyamperin ke si pasien. Dan ternyata monster kecoa ini ngasih kaki dan tangan suster yang udah mati tadi ke si pasien. Suatu hari, seorang ibu lagi nyiapin makan malam untuk keluarga kecilnya. Setiap hari mereka selalu makan makanan enak dan terlihat bahagia. Lalu si ibu nyuruh anaknya untuk ngasih makan ke si anjing. Dengan wajah yang ogah-ogahan, mau gak mau si bocil pergi menuju ke ruang bawah tanah yang gelap. Terlihat ada seekor anjing menyambut kedatangan si bocil dan ikut si bocil keluar dari ruangan gelap itu. Rupanya makanan yang dibawa si bocil bukan untuk anjing, tapi untuk seseorang yang udah tua yang dikurung di sebuah penjara kecil yang ternyata adalah neneknya sendiri. Duh, tega banget ya. Suatu malam ada sekelompok pencuri yang berhasil mencuri mau kabur dengan melewati dinding pagar rumah. Dengan bantuan temannya, dia berhasil naik ke dinding itu. Tapi tiba-tiba mereka ketahuan sama pemilik rumah yang ngebawa senapan. Si pencuri malah nendang temannya. Di saat itu juga dia ditembak dan si pencuri ini kabur ninggalin temannya. Beberapa tahun kemudian si pencuri lagi asik-asik dengan beberapa wanita. Gak lama masuk lagi seorang wanita cantik berambut panjang. Si pencuri genit ini langsung tertarik. Pas lagi enak-enaknya nih, tiba-tiba masuk seorang lelaki yang tubuhnya penuh luka tembak yang ngebawa pistol. Ternyata dia teman si pencuri yang dia tendang dan ditinggal tembak waktu dulu. Si pencuri ini ditembak mati oleh temannya sendiri. Dengan rasa haru dan menangis, mereka berhasil balas dendam ke pencuri ini. Dan si wanita cantik ini ternyata anaknya. Dia menjebak si pencuri untuk ngebantu ayahnya untuk balas dendam. Ada seorang cewek yang baru pindah ke rumah itu. Foto dari penghuni lama diganti sama foto cewek ini. Pas lagi nyusun barang-barang, tiba-tiba lemari terbuka sendiri. Dan pas diperiksa, ternyata ada sebuah boneka perempuan yang di tangannya itu ada beberapa helai rambut yang panjang. Si cewek kelihatan suka banget sama bonekanya ini. Waktu malam tiba, tiba-tiba cewek ini ngerasain kalau ada yang mencekik lehernya. Buru-buru dia bangunkan, tapi dia mikir kalau dia tuh lagi mimpi. Dia lanjutin lagi dong tidurnya. Lagi-lagi dia ngerasain ada yang mencekik lehernya. Dia akhirnya bangun dan mulai ngerasa kalau ada yang gak beres sama bonekanya itu. Dia ambil bonekanya lalu dia buang keluar. Tapi lagi-lagi dia dicekik lagi dan semakin kuat. Dan ternyata dia dicekik sama hantu cewek yang dulunya dia mati di rumah itu. Hantunya tuh gak senang kalau foto-fotonya dibuang sama cewek ini. Suatu hari ada seorang cowok yang suka mukul dan nyiksa kucing. Dan parahnya kucing itu dibakar hidup-hidup. Dalam keadaan terbakar dia kabur lewat jendela dan masuk ke ruangan orang yang lagi enak-enak. Si ibu yang lagi masak air dilewatin juga dong sampai tumpah-tumpah berantakan. Bayinya pun dilompatin. Dia ngelewatin ke ruangan kantor dan melewati beberapa orang yang tinggal di apartemen itu. Si kucing sampai ngebuat semuanya jadi kacau balau dan semua orang keluar ngejar kucing itu. Cowok ini malah tertawa senang ngeliat kekacauan yang dibuat si kucing. Tapi ternyata kamar apartemen cowok itu jadi terbakar. Jadi ternyata kucing ini nyelamatin semua orang untuk keluar dari apartemen itu. Suatu hari terjadi kecelakaan mobil sampai parah kayak gini, ngebuat si ibu jadi sekarat. Setelah beberapa hari, si ayah bawa si ibu yang duduk di kursi roda jalan-jalan ke taman.
Gak cuma itu, si ayah setiap hari menyuapi si ibu yang pandangannya udah terlihat kosong dan memandikan si ibu setiap hari, tapi si anak selalu menangis kalau ngeliat ayahnya lagi ngerawat ibunya. Di saat malam tidur, si ayah cium si ibu sebagai tanda kasih sayang kan. Muncul anaknya yang tiba-tiba berteriak karena ngelihat mulut si ayah banyak belatung, dan ternyata si ibu udah meninggal dan membusuk. Jadi si ayah belum ikhlas kalau si ibu udah meninggal, makanya dia ngerawat istrinya itu walaupun dia udah meninggal.